cerita ini kelanjutannya untuk kemarin kan sudah setelah kemarin yang pertama kemarin, apakah ada tanggapan atau seperti apa? Jadi ini menunggu waktu bahwa Pak Kamarudin menulis kembali. Mereka mengatakan semua sudah berjalan dengan prosedur dan sudah dibayar. Itu mereka katakan. Sekarang kalau menurut saya itu bukan prosedur. Keluar sebagai pengurus, kok akhirnya harta saya diambil, saham saya di Bluebird itu diambil semuanya. Apakah itu prosedur? Kemudian itu kan ada pasal dari anggaran dasar. Itu begitu banyak yang mengatakan itu syaratnya harus misalnya semua harus tanda tangan. Tapi kok saya nggak dilibatkan? Lalu ada syaratnya kapan keluar? Ada berapa syarat? Lalu mengatakan sudah dibayar. Kapan bayarnya? Kok nggak keluar sudah bisa dibayar? Tapi kalau Pak Kamarudin minta, apakah ada buktinya? Hanya minta ada tidaknya. Kenapa nggak berani menjawab? Mestinya berani menjawab. Oh, kita punya bukti, tapi nggak berani. Karena saya tahu bukti yang akan dikemukakan adalah bukti palsu. Pernah ada, karena saya tahu waktu di pengadilan negeri mereka keluarkan bukti palsu itu. Berarti sejauh ini masih menunggu. Saya harapkan tidak lama. Karena apa? Jadi sebetulnya dalam peraturan setelah 3 kali sudah boleh. Tak boleh kita tuntut. Jadi apa ya? Bukan memang boleh sih boleh ya, tapi secara apa ya? Bukan persyaratan, tapi sopan santunnya begitu. Tapi karena ditulis kita sudah mengikuti peraturan dan ditulis sudah dibayar, maka dibalas dulu. Apakah betul sudah dibayar? Karena klien kami mengatakan belum dibayar. Apakah betul mengikuti sebagai prosedur? Karena yang namanya prosedur keluar sebagai pengurus, apa ada peraturannya bahwa harta ikut hilang semua? Ibu tidak menentukan sampai kapan menunggunya untuk mengambil langkah berikutnya. Ini kan masih dalam waktu singkat. Ini masih dalam waktu 1 minggu, bukan tidak menentukan, tapi nggak, kalau sudah beberapa minggu ya boleh, kita akan belum menentukan. Tapi kalau masih 1 minggu lebih sedikit kan wajar sajalah mau ditunda sedikit oleh Pak Kamarudin, ya wajar saja. Karena kita harus bayangkan ya, nunggu kan ya, nunggu mungkin 10 hari barangkali, sekarang nggak tahu sudah 10 hari atau belum. Setelah itu kan baru dia menjadwalkan waktu dia. Jadi masalah 2 minggu itu hal yang sangat wajar. Bu, setelah mungkin dari ini kan menunggu, mungkin langkah selanjutnya dari Pak Kamarudin, apakah ada progres, apakah langsung ke polisi atau? Kalau sampai saat ini tidak ada balasan. Kalau ada balasan, masih akan kita persoalkan memberikan kesempatan. Tapi karena tidak ada balasan sampai hari ini, maka artinya akan dilanjutkan. Bu, komunikasi sendiri setelah kemarin Ibu bersuara ke media sendiri kan pasti pihak sana mengetahui, mungkin dari pihak sana ada yang mencoba menghubungi Ibu atau? Sama sekali tidak. Dari keponakan-keponakan sendiri? Sama sekali tidak. Tapi kita lihat apa untungnya menghubungi saya. Risikonya kalau saya meminta kembali hak saya atau sebagian dari hak saya, itu kan sudah luar biasa besarnya ya. Dan kalau orang sudah sangat kaya, dia punya jalan keluar yang sangat sederhana, pindah warga negara tidak bisa ditangkap, udah selesai. Berarti salah satunya kan ini kan Ibu kan suami dari Niki itu ponakan Ibu sendiri kan? Ya. Tidak ada komunikasi juga? Sama sekali tidak ada komunikasi. Orang tuanya pun dari ibunya? Kakak-kakaknya yang juga ambil mendapatkan harta gelap dari saya, adik saya, tidak ada satupun yang menghubungi. Anak-anaknya juga tidak ada. Ketika tidak dihubungi itu, apakah perasaan biasa saja atau ada kecewa juga? Maksudnya kenapa enggak? Saya nggak peduli mau dihubungi mau tidak, ya ikuti saja jalan hukum.
kita mau begitu mengecewakan, badan kita remuk nantinya. Lebih baik ya tanggapi saja, anggap sebagai pekerjaan. Bu, mau tidak mau hubungan kekeluargaan jadi pecah. Oh, otomatis dan sudah terlalu lama pecah. Ya. Gimana Bu, artinya ya berbesar hati ya, harusnya kan keluarga saling mengayomi, tapi ini harus pecah gara-gara masalah Ya, sekarang siapa yang memecahkan? Siapa? Apakah mencuri saham saya yang jelas beberapa kan sudah terbukti. Yang masalah warisan juga saya gugat dan saya menang. Itu sudah terbukti semua. Apakah akhirnya saya harus minta maaf atau mereka atau gimana? Ya kembalikan saja hak saya. Kalau mereka memang mau berdamai, tapi kelihatannya mereka sudah keluar biaya besar untuk menteror saya, itu kan biayanya besar. Jadi saya nggak tahu bagaimana mereka menghitungnya. Mereka sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan harta saya. Sama seperti perampok sudah dengan susah payah merampok, apakah mau mengembalikan? Setelah kemarin memblow up, apakah masih ada teror, Bu? Tidak, setelah memblow up tidak ada teror. Jadi sebetulnya sebagian orang menanyakan, apa nggak takut di blow up? Kalau saya mengatakan justru blow up itu membela nyawa saya. Takut kan? Takut nanti malah ketahuan. Jadi atensi publik gitu ya? Ya, atensi publik. Tapi kalaupun terjadi, saya anggap itu sebagai risiko. Dari dulu nyawa saya kan juga terancam. Ya, sekarang juga risiko. Semoga saya selalu dilindungi oleh Allah dan tidak terjadi seperti juga sebelum-sebelumnya. Tahun berapa yang komunikasi benar-benar putus tuh, yang 2013 itu atau? 2001, cuma waktu itu masih ada hubungannya dalam hal pekerjaan, di mana saya tetap harus bekerja. Tapi setelah itu udah super putus, jadi saya hanya boleh ke tempat tertentu, atau sayangnya itu terlalu lama sehingga banyak orang sudah tidak ada. Itu sampai waktu itu kan saya bicara dengan komputer, itu bisa ditanyakan ke IBM dulu, komputer satu-satunya IBM. Itu ada Ibu Betty Alisabana, itu yang menjadi tim untuk menentukan ketua KPK. Itu sangat banyak tahun. Dia direktur dari IBM. Ibu, artinya kan yang mengadakan preskon kemarin kan itu somasi untuk pihak yang melakukan itu, Ibu ya. Nah, untuk somasi itu dijawabnya sudah dijawab atau? Ya itu, jadi somasi itu pertama, kedua tidak dijawab, ketiga dijawab. Dijawab bahwa kita mengikuti jalur hukum dan sudah bayar. Karena itu ditulis kembali, memberikan kesempatan kembali, ditulis jalur hukumnya, apakah ada bahwa keluar mengundurkan diri sebagai pengurus, kok hartanya ikut diambil semua? Apakah ada harta saham saya adalah harta? Itu kan tidak ikut. Coba kita tanya direktur-direktur di mana saja, keluar sebagai direktur, hartanya tidak ikut diambil. Lalu ditanya kembali, apakah benar sudah membayar? Nggak berani dijawab. Kenapa kok tidak mau dijawab? Tadi memang soal bukti-bukti yang nanti bakal diajukan ke polisi sendiri sudah disiapkan semua? Sudah disiapkan semua, bukti sudah bentuknya disiapkan. Yang tadi soal bentuk-bentuk barang Ya, bukti sendiri. sekarang bukti misalnya akte notaris, itu kan bukti. Bukti misalnya ada lagi bukti malah dari notaris yang membuat. Jadi notaris yang membuat pada saat diajak berdiskusi dengan Pak Kamarudin, akhirnya dia mengatakan kalau begitu mestinya harta tidak hilang. Ada tuh. Waktu ini kan diperlihatkan terus waktu press conference. Tidak ada ADRT yang menyatakan bahwa kalau ibu mundur hartanya ikut lenyap gitu kan? Sekarang pasalnya mana, undang-undangnya di mana? Kalau gitu. usulnya tidak ada. Kalau undang-undangnya begitu, saya yakin orang tidak mau jadi direktur. Kalau mau jadi direktur, dia tidak mau punya saham. Logikanya ya.
Berarti pembantu keluar, oh semua barang dia saya sita. Kan nggak bisa, itu kan aneh kan. Jadi karena itu ditanya peraturannya di mana, dia nggak berani jawab. Tapi kalau notarisnya membuat, tadinya mengatakan ya itu kan otomatis. Tapi setelah dikejar-kejar, akhirnya mengatakan, oh ya pernyataan tertulis loh di atas meterai bahwa oh kalau begitu saya sebagai penyuluh humaniter, artinya saham saya semuanya tidak hilang, harta saya tidak hilang. Ya, jabatan saya hilang. Memang mundur ya jabatan hilang. Memang saya nggak mau untuk terus-terusan dalam perkelahian. Saya tetap harus bekerja. Sekarang nggak mau, apalagi nggak digaji. Bu, kan ini ngelaporin 3 saudara ya, Bu? Bukan kan, ada kakak, ada adik. Dari kakak sudah meninggal. Iya, Jadi 4 anak. Oh, jadi dilimpahkan ke anak. Ya, namanya sudah nggak ada. 1 untung masih hidup. Jadi langsung dia dipanggil. Iya, langsung dipanggil. Jadi dari yang sudah meninggal ini berarti laporan ini jatuh kepada para anaknya ya, Bu? Iya, iya. Bukan ke istrinya ya? Bukan. Ke anak. Dari 4 anak. 4 anak. Termasuk Indra. Termasuk Indra ya. Jadi sebetulnya Indra yang oleh masyarakat dianggap hidupnya Iya. begitu mewah, Iya. itu salah satu yang lain juga punya harta yang sama. Cuma bedanya satu memakai, sebagian tetap dipakai, yang lain mungkin menyimpan untuk tanah di Amerika atau di mana. Oh, salah satu Indra disinyalir Apanya? disinyalir memakai Oh, kan tetap ya disinyalir memakai ya. yang di luar negeri itu ya, Bu? Ya, yang terus-terusan pergi ke luar Luar negeri. negeri. Oke, Cukup. Terima kasih. siap. Terima Terima kasih, Ibu.